Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul Akabir, para alim, para ulama yang kami muliakan, kepada Bapak pengawas sekolah, Bapak Edi yang kami muliakan, al-akhos spesial kepada Akmal Kurangkilan Ustaz Dr. Muklisi SHIMH. Semoga beliau sehat selalu, dilancarkan segala usahanya. Kemudian kepada segenap asatid Yayasan Al-Duha yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, rahimakumullah. Ini sebelum kita ngaji, tadi disampaikan oleh Bapak pengawas bahwa istri beliau sudah mendahului. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian saya mohon kita hadiah Fatihah. Ikhlas ya Bu? Kita hadiah Fatihah untuk almarhumah 3 kali Fatihah. Ini luar biasa Pak ini Bu. Andai kata mungkin bapak-bapak semua termasuk saya, mungkin andai kata itu terjadi pada diri kita, mungkin izin itu Pak. Ini harus diberi apresiasi yang luar biasa. Kalau seluruh petugas negara gitu ya, kemudian bisa mengerti tanggung jawabnya, ini luar biasa seperti Pak Edi. Memang dulu pernah Rasulullah SAW itu bilang begini Bu kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang siap memegang pedang komando ini waktu itu mau perang? Siapakah yang siap memegang pedang komando? Tangan sahabat itu siap, semuanya siap wahai Rasulullah, siap wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, siapakah yang siap memegang pedang komando ini beserta tanggung jawabnya? Yang semua kita, waduh, kalau beserta tanggung jawabnya ini susah ya. Biasanya orang siap menerima jabatan, senang banget ketika dilantik, tetapi untuk menjalankan tanggung jawabnya susah, bukan main. Nah ini contoh luar biasa yang diberikan kepada PED untuk Yayasan Al-Duha, terutama dia mementingkan tugasnya dibanding dengan kesedihan yang beliau alami. Ini luar biasa. Oleh karenanya sebagai bila sungkawa kita hadiah Fatihah kepada almarhumah dan almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula bi jami'il qubur min muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat ma sa'atu ila al-mar'i wa ta'ala wa bahira wa nafsuhu bi ahlina ilaha illa Muhammadur Rasulullah wa nafsuhu sallallahu bi adnan sa'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan almarhumah dilapangkan kuburnya, diterang kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada pagi hari ini kita semua masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Ibu? Salah satu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita bahwa pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh berkah, di majelis ilmu, di mana Rasulullah SAW menyampaikan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah ke majelis ilmu, ke menuntut ilmu, ke majelis pengajian, bahwa maka orang itu sedang berada di dalam jihad fisabilillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu, ini jauh sekali ya sama ibu ini. Ibu, kalau suasananya habis hujan, terus kita sudah mandi, sudah segar, sudah sarapan, udaranya sejuk kayak gini, enaknya ngapain Bu? Enaknya ngaji gitu loh, tidur gitu loh. Harusnya disampaikan ngaji itu ibarat kita, bukan ibarat, kita itu sedang dalam jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Semangat ngaji ya? Ibu bapak yang saya muliakan, dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka ngaji, dalam rangka ke majelis ta'lim, dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi ngaji ini Bu adalah jalan pintas menuju ke surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, Pak Dokter, mohon maaf ini karena temanya tentang keluarga, jadi saya ngajak anak istri. Ya, anak istri saja Ibu, mohon maaf Ibu. Perkenalan ya. Ibu, saya itu punya istri 3, anaknya. Anak istri saya itu 3, kalau istrinya masih 1. Ibu-ibu kalau lihat wajah-wajahnya ini, kalau ditanya sepertinya senang yang suaminya beristri 1. Iya Bu, betul Ibu. Kalau bapak-bapak senangnya istrinya 1 atau lebih dari 1 Pak? Lagi-lagi jawabnya halo? 1 ya. Saya termasuk yang demikian. Saya kalau ditanya lebih senang istri yang 1 atau lebih dari 1, saya bilang saya lebih suka yang 1. 1 di Bujang, 1 di Gunung, 1 di Jambi. Ibu bapak dan saya sudah dapat restu dari istri ini Bu. Istri saya ini saja. Istri saya ini sudah merestui kalau saya ingin poligami. Nah jadi dia bilang, Mbak, dia bilang kemana satu apa? Mbak, kalau memang apa ini poligami, silahkan, tidak apa-apa. Itu istri saya. Cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada 3. Yang pertama, saya bilang Ibu, yang pertama Mbak, apa harus adil secara finansial. Kalau istri muda dikasih 50.000 sehari, saya dikasih 50.000 sehari. Kalau saya diberikan baju, istri muda juga diberikan baju. Adil kayak gitu, siap saya tidak apa-apa, poligami lagi. Oh siap. Jadi saya siap adil dalam finansial. Kemudian syarat yang kedua Mbak, apa syarat yang kedua? Dia bilang, Abah harus tetap berbuat baik kepada ayah dan ibu saya.
Karena kalau nanti ayah dan ibu saya tahu bahwa Abah poligami, ketika Abah itu terbaik kepada ayah dan ibu, tidak akan terjadi apa-apa. Syukur-syukur lebih baik daripada sekarang. Kemudian saya bilang, siap laksanakan. Itu ibu, semangat. Kemudian saran yang ketiga, apa saran yang ketiga? Dia bilang, langkai dulu baik sama. Nah ini kan yang akhirnya belum jadi ya. Ya kita terima saja. Ibu yang saya muliakan, hari ini adalah hari spesial, kita bisa kumpul di sini dalam rangka membahas keluarga sakinah. Ini ada judulnya? Ada. Surga dunia itu pernah keluarga sakinah. Bernama. Surga dunia itu bernama keluarga sakinah. Kalau kita berbicara tentang keluarga sakinah, kita teringat akan ungkapan zaman dulu itu membangun bahtera keluarga. Masih ingat ibu? Membangun bahtera keluarga, membangun bahtera. Bahtera itu apa Pak Ami? Bahtera itu berasal dari bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta. Bahtera artinya perahu atau artinya kapal. Dan kapal sendiri itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia, kan? Kapal itu berasal dari bahasa Tamil, dari bahasa India. Jadi dulu para pedagang bujana, orang Tamil itu ke Nusantara ini berdagang, dia menggunakan perahu. Ini kalau bahasanya kita masih perahu waktu itu. Dan kalau mereka mengatakan kapal, T-nya double, itu bahasa Tamil, kapal artinya perahu. Nah ibu, kenapa kok ada istilah membangun bahtera keluarga? Karena memang sesungguhnya dunia ini ibarat samudra. Dunia ini ibarat samudra luas yang membentang di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada orang yang berani mengarungi samudra hanya dengan mengandalkan kekuatan berenang. Betul Pak? Betul Pak? Tidak ada. Walaupun dia jago renang, walaupun orang itu juara renang internasional, tetapi tidak akan pernah berani menyeberang Bakahuni ke Merak hanya dengan berenang saja. Tidak akan pernah berani. Orang yang nekat, menurut saya, orang yang nekat nyebrang Merak Bakahuni atau Bakahuni Merak hanya dengan mengandalkan kekuatan renang, ini sampai belum tentu, sengsara sudah pasti. Nah kalau kita mempunyai kapal yang kokoh, kapal yang kuat, kapal yang besar, maka kita nanti akan mampu menyeberangi lautan sampai ke tujuan dengan santai, dengan bisa bercengkrama sambil makan kopi, sambil minum, santai saja kita, karena kita memiliki kapal yang kokoh. Begitu juga ketika kita memiliki amal yang solih, memiliki iman yang kokoh, yang kuat, maka insya Allah kita akan menyeberangi samudra kehidupan ini dengan selamat di dunia hatta akhirah. Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, ketika seorang suami beriman, ketika seorang suami itu memiliki amal-amal yang soleh, begitu juga keluarga, istrinya dan anak-anaknya, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah sepanjang waktu. Sa'idun fid dini wa dunya wal akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Allahumma. Makanya ini barokahnya ngaji, saya masih ada harapan barokahnya ngaji pada pagi hari ini. Semoga semua yang dihadirkan ini benar-benar dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, disolih-solihkan putra-putrinya, disakinahkan keluarganya, dan dimuliakan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, mengawali jumpa kita, saya akan membacakan satu ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185. Ayatnya berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Bisa potong sekali dulu, kita bahas. Pak Amin, ini kan temanya keluarga sakinah, kenapa kok mau bicarakan kematian?
Karena ibu, justru inilah dasar utama. Fondasi ketika kita ingin membentuk keluarga yang sakinah, maka kita harus mengingat kematian. Ibu bapak, ini adalah ayat bila sutawa bahwa seluruh manusia itu akan mengalami mati. Betul atau betul? Orang yang soli akan mati, orang yang jahat akan mati, orang yang sombong akan mati, orang yang rendah hati juga akan meninggal. Betul atau betul? Dan kalau kita mau jujur ibu, Pak dokter ini kalau di kampungnya saya di Temanggung sana, kalau ada orang yang dipanggil itu diem saja tapi matanya melotot, itu Pak dokter, itu namanya ikan asin. Kita dikatakan ikan asin. Jadi sesungguhnya Bu, kalau kita sadari kita diciptakan oleh Allah itu bukan untuk dunia. Kalau dunia itu diciptakan untuk kita, seluruh penciptaan Allah, ciptaan Allah tentang dunia itu spesial hanya untuk kita manusia. Allah menciptakan perempuan, menciptakan ayam, menciptakan bintang, menciptakan matahari, bahkan menciptakan setan, jin, spesial semuanya untuk manusia. Tetapi kalau manusia, kita yang hadir di sini, kita yang hadir di agama ini sesungguhnya bukan untuk dunia, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Paham ibu? Oleh karenanya orang-orang yang super baik itu sudah meninggalkan dunia ini, kayak Nabi Muhammad ya, dan para nabi yang lainnya, kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus salih, mereka sudah meninggalkan dunia, orang-orang yang baik. Begitu juga orang-orang yang jahat ibu bapak, mereka sudah meninggalkan dunia ini, kayak Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, semuanya sudah meninggalkan dunia. Karena memang dunia ini bukan untuk manusia, tetapi manusia diciptakan, dunia ini untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk akhirat yang selama-lamanya. Orang yang kaya akan mati, orang miskin akan mati, orang yang sehat akan mati, orang yang sakit juga akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Sama-sama aja ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari takkan dibawa pergi, dunia yang dicari takkan dibawa mati. Betul ibu? Semua yang dicari itu tidak akan pernah dibawa pergi, tidak akan pernah dibawa mati. Apa ada kira-kira orang tua kuning yang kaya raya, hartanya melimpah, kendaraannya mewah, terus mati bawa sekian mobil, ada tak? Ada sekian mobil nggak dibawa, korek aja nggak dibawa, betul-betul. Dan kalau orang hidup hartanya dibawa ke orang mati semua, susah ibu. Kalau yang punya tonton itu gimana hidupnya, betul kan? Makanya itu semuanya akan ditinggalkan. Ketika kita mengingat seperti itu ibu, maka harusnya visi keluarga muslim, visi keluarga yang ingin menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, jangan hanya sebatas pernak-pernik duniawi, jangan hanya sebatas kemewahan dunia, tapi bagaimana visi keluarga kita adalah sampai berkumpul kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita visinya kita sudah surga, maka apapun yang terjadi di dunia ini akan lapang. Betul atau betul ibu? Dulu ada sebuah kisah ibu, namanya Ibnu Hatam. Ibnu Hatam ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya wajah yang jelek banget, pokoknya paling jelek sekampung wajahnya itu. Satu kampung itu paling jelek Ibnu Hatam. Kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya istri cantik banget. Istrinya primadona, istrinya sangat cantik.
Pokoknya cantik lah kayak bidadari itu dari Purburia itu. Luar biasa cantik. Saking sebenarnya Ibnu Hajar punya istri yang cantik seperti ini, kemudian dipandanginya istrinya setiap hari Bu. Ketika istri sedang merasa dilihat, dipandangi. Ketika istri sedang bercerita, dipandangi juga. Istri sedang nyapu, dipandangi. Sehingga istrinya bilang, Mas, dengan itu kenapa masa saya dipandangi terus tiap hari kayak nggak pernah melihat saja. Saya jadi ikut mau kerja nggak bebas. Ibnu Hajar menyatakan, sungguh saya itu bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pandangi kamu terus. Saya ini wajahnya jelek, paling jelek ditakdirkan oleh Allah, tapi Allah kasih saya istri yang cantik seperti kamu. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istrinya bilang gini Bu, sang istri itu bilang, Mas, besok kita akan masuk surga bersama-sama. Suaminya kan dia, kok tahu kalau kamu tahu kalau kita mau masuk surga bersama-sama? Karena kamu itu bersyukur punya istri yang cantik seperti saya, sementara saya yang cantik jelita kayak gini, sabar punya suami jelek kayak kamu. Jadi sabar dan syukur ini sama-sama amalan baik dan akan menyebabkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu, ketika suasananya hati kita sudah surga, visi kita keluarga ini adalah surga, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi sakinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian Ibu Bapak yang saya muliakan, sebagaimana tadi kita sampaikan, semuanya kita akan meninggal dunia. Betul betul Ibu? Yakin Ibu Bapak, ketika kita yakin sudah akan meninggal dunia, maka untuk apa kita harus susah payah di dunia ini? Untuk apa kita harus bertengkar dengan sang suami? Untuk apa kita tidak saling memahami? Wong ini hanya sebentar saja. Betul? Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terperdaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup selamanya. Astaghfirullah Rabbana ya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, pasti akan letih dan akan sengsara di perbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbana ya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbana ya. Astaghfirullah minal khataya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu Bapak yang saya muliakan, jadi karena hidup di dunia sebentar sekali Ibu, kalau Ibu semuanya akan meninggal dunia, tak ulang lagi. Betul atau betul? Siapapun orang yang paling sehat di dunia, orang yang paling
paling sehat di Indonesia ini juga akan meninggal dunia. Ibu, siapa bu orang yang paling sehat di Indonesia itu? Ada yang tahu? Halo? Orang yang paling sehat di dunia itu di Indonesia itu adalah Menteri Kesehatan. Dia tuh hari-harinya ngomong kesehatan, Pak. Rapat pagi ini tentang kesehatan, kemudian nanti kunjungan mengunjungi tentang kesehatan, kemudian sampai tidurnya dia mimpi disentuh itu untuk kesehatan. Tapi di Indonesia siapa itu? Bang Marijan. Bang Marijan itu rosol. Tapi meninggal juga. Nah ibu bapak yang saya muliakan, karena kita sudah yakin bahwa diri kita ini akan meninggal dunia, maka iman dalam keluarga ini harus kita dahulukan. Ibu bapak, kemudian ayat itu selanjutnya menyampaikan bahwa hanya di akhirat sajalah pahala ini akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, kalau ibu doa kemudian rezekinya lancar, itu bagus saja. Itu belum seberapa nikmat yang dikasihkan Allah, tapi nikmat sesungguhnya nanti di akhirat. Kalau ibu baca Quran, kemudian hidupnya lapang, kemudian kesempitannya hilang, itu hanya bonus sebentar saja, kecil saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pahala yang luar biasa besarnya adalah nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengetahui seperti ini, hati akan tenang. Ada satu kisah bu, istrinya sangat salihah. Suami istri ini berdialog, bercengkerama. Kata suami, tahun ini kita beli mobil. Oh alhamdulillah, saya boleh saja pakai uang tunjangan perusahaan kita. Jadi perlu kamu ketahui deh bahwa kerja saya tunjangan akhir tahun ini adalah 150 juta. Nanti kalau 150 juta ini sudah cair, kita beri kendaraan mobil. Saya ikut saja mas, kata istrinya. Kemudian benar ibu, ketika suami di kantor, suaminya telepon dengan suara yang sangat menggembirakan. Dia bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dana tunjangan tahunan sudah cair, sekarang sudah berada di tangan saya 150 juta. Kita beli mobil. Alhamdulillah, saya ikut senang mas. Yang penting kalau mas senang, saya ikut dukung. Ini jabat-jabat istri saya kayak gitu. Kemudian sang suami ini pak, ibu, sang suami ini berjalan pulang. Sampai di tengah jalan dia bawa uang berapa tadi bu? 150 juta. Ketika dalam perjalanan tiba-tiba ada telepon dari ibunya. Ibunya bilang, nah, kamu punya simpenan enggak ya? Kamu punya caranya enggak? Ini loh nak, saya itu ditagih orang. Ternyata almarhum bapakmu dulu itu punya hutang, dan hutangnya besar sekali 50 juta. Ini orangnya nagih. Kamu kira-kira punya tabungan enggak? Sang anak ini refleks langsung mengatakan, oh ada ibu, nanti saya telepon. Ini suami. Dia pikir uang 150 juta untuk mama, 50 juta, masih ada 100 juta bisa untuk beli mobil saya. Akhirnya betul ibu, mak tolong kirimi nomor rekeningnya, nanti saya transfer. Akhirnya saya itu dia transfer. Berjalan lagi ibu, ternyata ada yang telepon lagi. Dan yang telepon itu adalah kawan SMA-nya dulu. Di seberang sana bu, di sekitar telepon itu suaranya nangis-nangis luar biasa. Dia minta tolong mas anak saya mau dioperasi, biayanya sangat besar, saya kekurangan 80 juta, minta tolong banget mas, ini besok pagi harus dioperasi. Jadi bingung nih, mulai bingung tulisan suami ini. Ya Allah, ini gimana? Saya sudah rencanakan beli mobil sama istri. Kalau 80 juta saya kasihkan, berarti uangnya tinggal berapa bu? 20 juta. Ini nggak dapat mobil. Tapi dia mikir, apakah ini ya jalan saya untuk berbuat baik kepada kawan saya? Apakah ini tanggung Allah sehingga dia ngomong pas saya ada uang? Akhirnya ibu, dia bilang begini, mas, ini rekeningnya saya transfer. Nah luar biasa itu. Di transfer itu kawannya 80 juta. Sekarang uangnya tinggal berapa bu? 20 juta. Dia pulang ke rumah, mengucapkan salam ke istri dengan suara yang gitu, dengan suara yang tidak segembira ketika di kantor tadi. Sang istrinya bilang, mas, jenengan itu kenapa kok wajahnya muram,
nggak semangat, nggak bergairah. Apa ada masalah di kantor? Nggak ada. Dan terus kenapa kamu kok murah kayak gitu? Uang kita tinggal 20 juta. Kan ceritanya gini deh, pas saya ngambil uang tadi terus di perjalanan mama saya telepon, katanya bapak dulu masih punya utang dengan orang itu 50 juta. Mama tanya apakah kita punya tabungan atau enggak, terus saya kirim ke mama 50 juta. Terus ketika sudah saya transfer ke mama 50 juta, saya jalan kawan saya dulu semasa SMA dulu deh, anaknya sedang mau dioperasi, dia butuh dana, kekurangannya 80 juta. Terus sekarang saya nggak tinggal, saya kasihkan. Terus ini gimana deh? Bu, nah cara dengan yang jadi istrinya kira-kira gimana? Ngamuk ya? Dengan kalian orang, carinya itu mobil, bapak lain, kaku silang. Tapi istrinya bilang apa bu? Istrinya bilang begini, Mas, tak kira orang-orang, saya kira ada apa, cuma kayak gitu, nggak apa-apa tuh mas. Ini yang 20 juta ini juga nggak tahu di waktunya siapa. Uang kita sesungguhnya mas adalah 130 juta. Yang dikirimkan ke mama itu uang kita, yang dikirimkan ke kawan mas yang waktu SMA dulu itu uang kita sesungguhnya. Nanti akan kita panen sebagai tabungan kita di akhirat. Jadi kita nggak apa-apa, nggak usah sedih. Bahkan 20 juta ini juga saya nggak ngerti ini nantinya untuk apa dan untuk siapa. Tapi akhirnya kita belum jadi beli mobil di tahun ini nggak apa-apa, mungkin ini lebih baik. Siapa tahu kalau kita punya mobil tahun ini justru akibatnya tidak baik. Ini istri yang salihah itu. Kenapa istrinya salihah? Karena yang dipikir adalah pahala akhirat. Betul. Karena seperti ibu bapak yang saya muliakan, ketika visi kita adalah akhirat dan dunia ini kita sadari bahwa hanya sementara saja, maka kehidupan keluarga kita akan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kemudian faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, wa udkhila jannata faqad faza, dan barang siapa yang dimasukkan ke surga, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Ini di surat Al-Imran ayat 185. Ibu bapak yang saya muliakan, artinya apa? Kesuksesan sejati kita itu adalah manakala kita terhindar dari neraka dan manakala kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita masuk surga itu susah. Tidak peduli profesi kita di dunia ini sebagai apa, tidak peduli kemewahan di dunia ini seperti apa. Yang jelas ketika kita terhindar dari neraka, masuk ke surga, itu kita baru sukses, kita baru beruntung, kita baru mengalami kemenangan. Oleh karenanya ibu bapak yang saya muliakan, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, pastikan bahwa tujuan kita adalah kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman kita baik-baik, wariskan iman kita kepada anak cucu. Jadi iman ini tidak hanya sekedar anugerah bapak ibu, iman ini adalah amanah yang harus kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, dulu ya, kita nanti di surga itu beda-beda itu. Ada yang tidak bersama suaminya, ada yang istrinya saja, ada yang suaminya saja, ada yang tidak kumpul dengan anak-anaknya, ada yang kumpul dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya dan sebagainya. Tergantung keimanan kita masing-masing. Dulu ibu seperti keluarganya Nabi siapa ya? Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini masuk surga, betul ibu. Tapi anaknya Kan'an masuk neraka. Nabi Nuh ini Nabi Rasul, dakwahnya siang malam. Kalau dakwahnya Nabi Muhammad itu kebanyakan siang. Tapi kalau Nabi Nuh dakwahnya siang malam ibu. Ulul azmi, orang solih, dia masuk surga. Tapi anaknya Kan'an itu di neraka.
Ada lagi yang anaknya di surga, bapaknya di neraka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim seorang nabi, bahkan bapaknya para anbiya, tetapi orang tuanya produsen berhala. Jadi Ibrahim di surga, bapaknya di neraka. Ada lagi yang istrinya di surga, suaminya di neraka. Siapa bu? Asia. Ya, Asia itu Solihah, istrinya Fir'aun. Dia tempatnya di surga bu, sementara Fir'aun lanatullah tempatnya di neraka selama-lamanya. Nah kita kan maunya sekarang udah kumpul, yang berkali bareng-bareng, senang bareng-bareng, maunya senangnya itu betul-betul sampai ke surga. Amin Allahumma. Ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di neraka. Nabi Lut itu bu, seorang nabi, dan dia berada di surga, sementara istrinya jahat, tidak beriman, makanya istrinya berada di neraka. Siapa bu tadi? Istrinya Bulut. Ibu, istrinya Bulut, tahu nggak namanya siapa? Bulut. Betul, istri jawaban yang paling pas. Jadi istrinya Bulut atau Bulut itu dia berada di neraka, sementara suaminya berada di surga. Ada lagi yang suaminya di neraka, istrinya di neraka. Siapa? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu jahat, istrinya jahat. Makanya kalau ada orang tua kuning, itu kok bapaknya jahat, ibunya jahat, itu berarti golongan kata diaga itu. Golongannya Abu Lahab itu. Kemudian ada lagi yang suaminya di surga, istrinya di surga. Kemudian apa lagi bu? Anaknya di surga, menantunya di surga, umatnya di surga, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebuah lagu mengatakan iman terdapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Jadi iman itu tidak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Harus diusahakan. Ini pertama adalah anugerah, kemudian harus kita usahakan sampai titik darah penghabisan, sampai akhir hayat kita tetap la ilaha illallah. Kemudian iman nggak bisa dijual beli itu bapak. Nggak ada orang yang jual iman. Kalau tokonya Pak Iman ada orang namanya Iman, kemudian dia punya toko diberi merek toko Iman, ada toko Iman. Tapi kalau yang jual iman nggak ada. Iman nggak ada di tepian pantai. Ibu suruh kerja capek, kemudian ingin jalan-jalan ke pantai, sah-sah saja. Tapi kalau tidak punya iman, mungkin di pantai dia senang. Di pantai dengan senang lihat bulan ombak, ada bencana, lihat sunset. Tetapi kalau imannya nggak ada, sampai di rumah pusing lagi. Betul atau betul? Tetapi ibu, kalau imannya mantap, pergi ke pantai dia, ini memang harus sekali-kali dalam kancah kehidupan keluarga ini ibu. Anggarkan piknik ibu, piknik seminggu sekali ibu. Kan piknik harus ke pantai, ke masjid, jajan bakso bareng-bareng sama anaknya, sama suaminya. Atau kalau perlu anaknya tinggal hanya dengan bapaknya saja, ya jajan bakso. Dan yang diomongin bakso, jangan jajan bakso, yang diomongin utang, sama aja nggak. Ya relax ya, pokoknya hari ini tuh piknik, hari ini tuh hari ayah. Ya kita kata dokter hari ini hari ayah, ya kita jajan bakso berdua saja gitu. Syukur-syukur pantai, pantainya jauh sih, pantainya satu hari. Itu bapak yang saya muliakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya semakin tua semakin mesra. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah balapan lari sama Aisyah, balapan lari bu, dan waktu itu Nabi Muhammad kalah. Aisyah menang, Aisyah bilang yes gitu, saya menang gitu. Kemudian pas waktunya sudah lama, Aisyah badannya sudah mulai bukan gitu ya, udah mulai berisi gitu. Dia balapan lari sama Rasulullah. Ternyata Aisyah kalah dan Rasulullah bilang,
kan gitu. Ini sebagai penembus kekalahan saya dulu. Rasulullah sibuknya luar biasa itu, perang, menerima delegasi, dakwah siang sore gitu ya, silaturahmi, menerima tamu dan sebagainya. Tapi sempat balapan lari sama Aisyah. Alhamdulillah. Nah kita gimana? Nggak harus balapan lari dengan naik kereta. Alhamdulillah terus sekali main kita angkat sama bapaknya. Kemudian ini sentok, kita sentok. Maaf bahasa Prancis bu, terlanjur bahasa Prancis di kamar kan, tolong apa itu, tolong dipan kita boleh lah kita angkat atau balapan beres, atau balapan beres nggak sih kita ini nggak target namanya kalau balapan beres. Ya pokoknya kita relax. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau kita visinya surga, maka lakukan sesuatu yang mirip di surga. Di surga itu hanya main-main saja, maka kita main-main aja suami istri. Di surga itu tidak ada marah-marah, tidak ada orang di surga marah-marah. Maka ketika bapak ibu marah, ingat, oh di surga tidak ada marah-marah. Dan hadis mengatakan, la tahdhab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Ibu bapak nggak boleh marah-marah. Dulu saya awal-awal nikah itu saya dengar lagi, cuma sekarang sudah ada jina alhamdulillah karena banyak ngaji. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah marah, semua itu jarang marah, ada sekali kalau tidak salah. Ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah itu pernah pulang dari masjid kemalaman itu. Kemalaman kemudian assalamualaikum 3 kali nggak dengar Aisyah itu istrinya itu. Ini pelajaran bagi kita ibu, kalau bertamu itu salahnya berapa kali bu? 3 kali. Bertamu itu pertama gini, ibu tidak boleh di tengah pintu. Ibu itu nggak boleh di tengah pintu, tapi di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Kemudian ucapkan assalamualaikum. Kalau nggak dengar, ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Dan dengar lagi, ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum. Oh nggak dengar. Terus apa bu? Pulang. Oh kalau ngomongnya kan paling ragu. Assalamualaikum. Assalamualaikum yuk. Maka baik lebaran. Jangan ibu pulang saja. Kan ada bapak-bapak ibu-ibu bertamu di rumah assalamualaikum nggak ada bapak malah lewat bukulan ya. Bisa saya kenalan saya di sini. Lewat dapur dicari itu nggak boleh. Dan tuan rumah itu berhak menolak tamu. Walaupun dia sedang di rumah, tapi berhak tidak menerima tamu. Apalagi ngerti kalau tamunya ini datang, nanti yang dibicarakan adalah ghibah, kemudian menyebabkan suasana rumah tangga gak tentram, boleh ditolak. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah sudah 3 kali itu mengucapkan assalamualaikum. Aisyah itu tidak bangun. Akhirnya Rasulullah nggak mau ganggu, dia buka pintunya pelan dibuka pintunya. Kemudian Rasulullah tidak tidur di kamar, bukan marah, tapi ngerti Aisyah sedang lelah tidur, dia gelar surbannya di depan pintu kamarnya, dia tidur di situ. Subhanallah, ini sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian saat Aisyah itu bangun, ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, kenapa nggak bangun? Tadi saya ketiduran. Rasulullah bilang, ya Umairah. Nah ini Rasulullah bilangnya ya sampai yang merah-merahan pipinya begitu bu. Jadi pipinya Aisyah itu itu putih kemerah-merahan. Jadi kayak apel Australia. Kalau ibu ini kan kayak apel Malang nih. Atau kayak apa? Salak oblong. Nah, Rasulullah memanggil istrinya itu, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan pipi. Jadi bapak-bapak besok boleh juga manggil Umairah, ya Umairah, wahai istriku yang kemerah-merahan pipinya karena dicek. Kalau ibu kan sering ke rumah saya itu merah-merah. Kalau intinya panggil suami istri yang mesra. Kalau ibunya bapak, istrinya bapak ini kulitnya hitam manis, bilang
ya sauda, gitu kan bilang temen-temen pikirkan kopi apa itu ya sauda gitu. Kalau istrinya kulitnya putih bilang ya baydo, wahai istriku yang putih kulitnya. Kalau istrinya kulitnya belang-belang bilangnya ya ampun. Kulit bagi ampun itu kan bersyukur ini saja. Nah itu kata artinya, intinya dalam rangka membangun keluarga sakinah, panggillah yang menyenangkan, yang membuat mesra. Boleh panggil D, boleh panggil ya, boleh panggil apapun yang istri itu menyenangkan. Rasulullah tidak marah Bapak. Salam 3 kali tidak marah, tidak dijawab. Kalau jenengan kira-kira gimana? Saking marahnya kan. Kemudian Rasulullah SAW pernah pulang perang, pernah pulang jihad fisabilillah, kemudian disambut bersama sahabat-sahabat yang lainnya, balik bareng-bareng sampai di kota Madinah itu full. Setelah sampai di kota Madinah, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Rasulullah ini pulang dari perang, coba itu. Kemudian Aisyah ini istrinya bikin minuman, saking senangnya bikin minuman untuk sang suami, dikasihkan minuman itu, kemudian diminum oleh sang suami, yaitu baginda Rasulullah SAW. Ketika minum ada wajah Rasulullah itu kurang semangat, kaget gitu. Tetapi sama Rasulullah itu minuman ini dihabiskan sampai tinggal sedikit sekali. Aisyah bilang, wahai Rasulullah, biasanya waktu saya tidak menghabiskan minuman yang saya buatkan, biasanya yang separuh untuk saya, mohon jangan dihabiskan wahai Rasulullah. Kata Nabi, ya Humairah, untuk hari ini saya habiskan saja ya. Jangan ya Rasulullah, jangan dihabiskan, saya ingin mengambil berkah panjenengan, saya ingin mengambil berkahnya minuman engkau. Akhirnya karena Aisyah maksa, Rasulullah itu dikasihkan minumnya itu. Ketika Aisyah minum buatannya sendiri, kaget dan dia luar biasa, dimuntahkan minuman itu. Ternyata Aisyah keliru, yang dibuat minum itu bukan buah tapi garam. Pulang perang itu saja, nggak marah Rasulullah, itu malah dihabiskan semua. Afwan ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, saya nggak sengaja tadi itu saya kira gula terjadi garam. Nabi bilang, nggak apa-apa ya Humairah istriku, saya tahu kamu tuh begitu rindu kepada saya sehingga tidak bisa membedakan mana gula dan garam. Rasulullah nggak marah itu. Rasulullah itu Masya Allah enjoy. Kenapa kok tidak marah? Karena tujuan pernikahannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, sampai jam berapa Bu? Halo? Sudah selesai? Semangat. Ibu masih semangat ya Bu? Saya takut Ustaznya jangan-jangan yang hadir di sini jasa-jasanya saja. Takut rumahnya udah tua, rumahnya udah bangun TV. Dan masih semangat ya? Ibu kita lanjut yang selanjutnya. Kunci keluarga sakinah adalah selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu, suami kita Bu, jenengan merasa pas apa enggak dengan suami sekarang gitu? Pas tidak pas, ini mulai hari ini karena ngaji sakinah ini harus dipaskan. Karena apa? Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami istri tak ada rezeki, ibu bapak, rezeki. Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya ibu, adakah orang tua Mangkuning yang punya istri di Bungu, ada nggak? Atau punya suami di Bungu, ada nggak? Ada. Atau di luar tua Mangkuning ada nggak? Halo? Nggak ada. Kita sambil cerita juga dia. Ada, jadi ada. Kenapa kok ada? Padahal ibu, yang di sini ini banyak sekali gadis-gadis cantik, gadis-gadis salihah juga banyak. Dia seharusnya bisa menyunting gadis-gadis Mangkuning. Yang di Bungu sana juga banyak sekali itu
pria-pria yang gagah, perkasa, tampan, solid, gagah. Tapi kenapa orang bungo atau orang bujang itu tidak bisa nikah dengan gadis lawan ini? Karena ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalau orang pacaran itu, Bu, ini pacaran itu bukan takdir ya. Kalau jodoh takdir, pacaran tidak takdir. Ada orang yang senangnya pacaran terus, pacaran dengan orang Kuama Kuning, putus ganti dengan orang Bangku, dengan orang Bangku putus ganti dengan orang Rimbo Bujang, putus dengan Rimbo Bujang ganti dengan Kebo, putus dengan Kebo ganti dengan orang Sungai Bulu, dan Sungai Bulu putus ganti dengan Batanghari, dengan Batanghari putus dengan Sungai Bungkal gitu. Putus terus ganti lagi, putus ganti lagi sampai dijuluki Sang Arjuna penjelajah cinta. Tetapi giliran nikah, Bu, sebulan ini pek going, pek tenggori biru, ada itu pacaran di mana-mana sampai kabupaten antar kecamatan dan sebagainya. Tetapi giliran nikah ternyata hanya dengan tetangganya sendiri itu masih sebelum pula. Ini luar biasa jodoh itu. Makanya jodoh ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri panjenengan itu adalah pilihan Allah. Makanya menghormati istri berarti sama dengan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri jenengan itu pilihan Allah, maka menghormati istri sama dengan menghormati Allah. Istri jenengan itu pilihan Allah, maka memuliakan istri adalah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai istri adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pastikan bahwa hari ini kita tidak boleh bertengkar lagi, harus saling paham memahami. Betul atau betul Ibu? Syukuri semuanya. Kalau Ibu pas kering sari terus batai sari, kok batai ngorok, nesu enggak? Nesu, Ibu kan nesu. Kan kita surga. Jadi Ibu harus bersyukur, alhamdulillah berarti saya masih punya suami. Ada ibu-ibu capek nyuci gelas, nyuci piring karena tadi kawan-kawan semasa SMA reuninan, kemudian ngeluh. Harusnya tidak ngeluh Ibu, harusnya Ibu nyuci itu dengan gembira. Alhamdulillah saya punya kawan yang begini banyak. Harusnya begitu, karena semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dulu itu ada sepasang suami istri bertani, kehujanan Ibu, pada pulang dia kehujanan sambil gandengan tangan di pematang sawah. Kalau sini contohnya nggak ada ya, sini ada sawah, nggak ada ya, tidak jadi sawit semua. Itu ceritanya di pematang sawah Ibu, dia gandengan tangan, hujan mesra sebenarnya awalnya itu. Tiba-tiba dia lihat ada suami istri boncengan pakai motor. Nah, boncengan pakai motor di jalan raya itu. Nanti dia akan pakai ke jalan itu tuh. Nah, si istrinya bilang, Mas, alangkah bahagianya ya dia punya sepeda motor kayak gitu. Kalau kita punya, alangkah senangnya kita itu. Coba dia nggak jalan, memang dia turun jalan kayak kita, tapi dia tetap sampai di rumah, sementara kita tuh jalan kaki jauh banget. Itu istrinya. Nah, ketika orang yang naik motor suami istri ini sedang berjalan, tiba-tiba disalip sama mobil pick up. Nah, mobil pick up itu yang apa namanya, pick up ya, yang belakangnya terbuka. Istrinya bilang, Mas, alangkah bahagianya yang punya mobil pick up itu, yang nggak kehujanan. Kemudian apa, kalau kita ini kan kehujanan, memang kita pakai motor, tapi alangkah senangnya kalau punya mobil seperti itu. Ya, kita dulu kita dulu. Nah, itu Bapak yang saya muliakan, kita kembali ke studio. Tadi sampai mana Ibu? Sang istri ini bilang gini, Mas, alangkah bahagianya kalau kita punya mobil seperti itu, yang bisa ngobrol dengan santai ini. Ini ibunya yang pakai sepeda motor. Kemudian yang di pick up ini juga pasang suami istri, sering cerita mesranya. Kemudian disalip sama mobil Mercy nyalip. Istrinya bilang, Mas, alangkah bahagianya kalau kita punya mobil Mercy kayak gitu. Kita ini punya mobil, ya memang kita punya mobil, tapi kan kadang kita terpakai sebulan, di bengkel 3 bulan. Akinya sering ketekor. Kalau pakai mobil Mercy itu kan ada AC
AC-nya, ada musik-musiknya bagus. Alangkah bahagianya kita kalau punya mobil seperti itu. Ini istrinya juga kayak gitu. Nah di mobil Mercy itu Bu, dia ternyata hanya disuruh sendirian. Kemudian sang sopir mobil Mercy ini, dia lihat petani yang sedang berjalan di guyuran hujan bergandengan tangan. Yang nyopir mobil Mercy ini bilang gini, alangkah bahagianya petani itu, dia bercengkrama di bawah guyuran hujan, mesra bergandengan tangan. Sementara saya ini dengan istri jarang ketemu, saya ngurusin perusahaan, istri bekerja di perusahaan swasta, anak-anak dengan pembantu, kadang-kadang saya keluar kota ketemunya dengan istri sebulan sekali. Alangkah bahagianya sang suami istri yang sedang berjalan di dalam pematang sawah. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau lihat cerita ini, kalau dengar cerita ini, kira-kira siapa yang paling bahagia Bu? Petani, apa yang pakai motor, apakah yang pakai mobil pick up, atau yang pakai Mercy? Siapa Bu yang paling bahagia? Yang paling bahagia adalah tidak ada yang bahagia mengeluh semuanya, betul-betul. Mereka tidak pernah bahagia itu karena mengeluh. Oleh karenanya kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata itu 7 samudra airnya dijadikan tinta, kemudian daun-daun di dunia ini dijadikan kertasnya, ranting-ranting di dunia ini dijadikan penanya untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, pasti ada yang kelewatan. Andai kata habis semuanya itu, 7 samudra dijadikan tinta untuk menulis nikmat Allah SWT yang sudah kita terima hari ini, itu luar biasa, tidak akan cukup. Bersyukur sepanjang waktu. Jadi kalau kita bersujud hanya kepada Allah saja, tapi kalau bersyukur sepanjang waktu Ibu, tidak boleh kita ada jeda untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat harus kita syukuri. Setuju Ibu? Saya punya syair bahasa Jawa, bisa ngomong nggak? Saya lagi. Nanti kalau yang tidak bisa, nanti Pak Edi minta ditranslate. Bukannya orang Jawa ya. Syairnya begini. Pinaringan nikmat, ojo lali syukure. Pinaringan sehat, ojo lali syukure. Ditambahi nikmat, kudu tambah syukure. Ditambahi sehat, kudu tambah syukure. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Wa ali wa ashabi man qad wahada. Wa ali wa ashabi man qad wahada. Pinaringan rezeki, ojo lali syukure. Pinaringan ilmu, ojo lali syukure. Ditambah rezekine, kudu tambah syukure. Ditambah ilmune, tambah tawadhu lakune. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Wa ali wa ashabi man qad wahada. Wa ali wa ashabi man qad wahada. Boleh pangkat jabatan, kudu disyukuri. Usahane lancar,
kudu disyukuri, munda pangkat jabatan kudu munda syukuri, usahane lancar kudu munda syukuri, sholli wa sallim iman ala Ahmada, sholli wa sallim iman ala Ahmada, wa ali wa ashabi man qadrada, wa ali wa ashabi man qadrada, sallu ala Nabi Muhammad. Panitia nggak mau kita? Panitia ini orang kayak kita. Aku mau beli sih. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah. Jadi semuanya pokoknya disyukuri mawakib. Ibu bapak yang saya muliakan, nah salah satu nikmat Allah itu adalah suami istri panjenengan. Ibu bapak yang saya muliakan, dan saya pesan, dan ini sunnahnya itu bu, jangan kalau berdandan itu waktunya kapan bu? Ibu mancak ya bahasa Islam, mancak berdandan itu bu, bagusnya setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya, misalnya ada makan malam, terus sudah ada ngapa-ngapain, terus berdandan, silakan berdandan pokoknya seksi-seksi. Dandanlah pokoknya pakai biru-biru, pakai merah-merah, boleh itu. Setelah berdandan kayak sudah bersisa, kemudian mendekati suaminya, Mas, malam ini ngersaki keluar ke dokter, apa itu? Kata malu-malu ya. 18 tahun ke atas. Ibu, jadi apakah bapak perlu dengan saya mau kayak gitu? Kalau bapaknya bilang, aku kesel banget gak aku, misalnya ada nelfon yang hotel, kalau tak tidur, kalau tak film, mungkin yang jangan sakit, tolong dibangunkan. Ini istri itu yang soalnya kayak gitu pak. Nah, bujuni dulu kan udah aneh nih. Kalau berdandannya itu kalau ke arisan dandan, ngantar anak sekolah dandan, kemudian ke puskesmas dandan, ke pasar dandan, undangan dandan, giliran anak bujuni dibubur, racun tata, orang sandang, rangkapan BH, seminggu racun cindoni. Nah, tidak boleh itu. Setelah pengajian ini dandannya sehabis sholat isya. Setuju ibu? Kalau hari kayak gini biasa-biasa saja. Ibu bapak, kalau beli parfum ibu ini ada perbedaan ya. Parfum bapak-bapak sama ibu-ibu itu ada perbedaannya. Apa bedanya Pak Amin? Kalau parfum yang untuk bapak-bapak ini adalah yang aromanya menyengat, aromanya wangi. Nah, ini untuk bapak-bapak. Tapi kalau untuk ibu-ibu itu yang tidak beraroma tetapi berwarna. Makanya ibu boleh pakai ini yang dimerah-merah pipinya itu, kemudian pakai pacar muslim, itu boleh untuk ibu-ibu. Nah kalau bapak yang nyengat. Nah kalau ibu ingin beli parfum yang nyengat, berarti ibu beli parfum dua macam. Satu, parfum yang digunakan untuk kemasyarakatan, kondangan, parfum untuk ke pasar, untuk hadir ke majelis ini. Itu parfum yang sekedar untuk menghilangkan bau keringat saja, Rexona atau apa gitu. Kemudian beli parfum yang aromanya itu bikin suaminya nggak bisa tidur. Nah itu hanya dipakai ketika berduaan saja di kamar. Paham ibu? Ini kok jadi mikir untuk gitu ya. Iya ibu, tadi ini penting. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, bentuk syukur kepada pasangan kita adalah mempersembahkan yang terbaik. Kemudian bapak-bapak juga demikian ibu, bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Halo bapak-bapak harus tahu karakter istri. Ibu saya minum gini. Selamat menyaksikan. Ibu bapak yang saya muliakan, ini khusus bapak-bapak harus tahu karakter istri.
istri itu karena memang dia perempuan senangnya berdandan dan dandannya lama kan. Kalau kadang-kadang kita mau bepergian itu rencananya sudah matang tapi padu ketika mau berangkat karena istri itu dandannya lama. Kadang-kadang pakai jilbab segi 4 itu sampai 1/4 jam sudah jadi di tiupik kayak gitu itu. Nah anehnya lagi istri saya lihat contoh istri saya itu bilang gini, Mbak, saya kalau ini kan mau pergi jadi saya ujungnya pakai merah atau pakai biru. Dia bilang gitu, saya bilang ya terserah api kabeh. Dia semua dijauh isanan pemalan kabeh api kabeh ya, pakai biru boleh, sejuk, merah juga boleh, semangat, semuanya bagus juga. Jadi biru atau merah? Saya bilang ya sudah biru saja. Saya milih biru. Ternyata ketika saya nunggu di luar, Bu, dia datang ke kebun coklat. Seorang perempuan itu udah kayak gitu. Dan luar biasanya kalau pas kita mau kondangan itu di kamar itu udah bercermin itu, lama bercermin itu. Ini bukan itu saya ya, tapi sudah selesai itu saya. Kemudian kadang-kadang sampai di rumah kan punya jendela kayak gitu, masih nengok jendela. Pas mau naik motor juga lihat spion, padahal tadi udah 4 jam di kamar bersolek itu. Ini perempuan yang bapak-bapak juga harus sabar menghadapi makhluk seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terakhir, ini sepertinya waktunya sudah sangat siang, sudah jam 11. Saya pesan yang terakhir adalah ciptakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita sholat 5 waktu. Kami Bu, sholat 5 waktu, karena sholat ini adalah luar biasa. Bohong kalau cita-citanya ini masuk surga kemudian meninggalkan sholat. Benar sekali kalau cita-citanya ingin memupuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tetapi masih berani meninggalkan sholat itu bohong. Dengan Allah saja berani, apalagi dengan suami. Betul. Nah termasuk ibu-ibu pakai kerudung kayak gini. Saya senang banget lihat ibu cantik-cantik kayak gini. Masya Allah, ada kerudungnya merah, ada krem, ada ungu, ada biru, ada pink, ada yang sekali bayar, ada yang 2 kali bayar, ada yang 3 kali bayar. Ini luar biasa. Maksud saya adalah ibu pertahankan jilbab ini ketika di sosial media. Sekarang banyak di rumah, di jalan-jalan dia pakai kerudung, tetapi ketika dia foto di sosial media, di Facebook, kerudungnya dilepas. Ini jangan ibu. Halo ibu, ini pesan saya banget. Jangan sampai itu dosanya ibu dilihat oleh jutaan manusia di Facebook itu, sampai dunia melihat ibu. Jadi ini dosanya dosa jariah. Ibu sedang tahajud, ibu sedang bikinkan makanan untuk sang suami, ibu sedang doa, tapi ibu tetap dosa saja selama ini belum dihapus angkutannya ibu. Oleh karenanya pesan ini pesan yang sangat penting. Tolong kalau misalnya hari-hari kemarin ngakut foto ibu yang tidak pakai jilbab dihapus. Setuju ibu? Nanti kawan-kawan yang tidak hadir dikasih tahu juga. Ibu bapak yang saya muliakannya. Kemudian sholat ibu. Ini sholat. Ibu misalnya besok paginya ada orang datang ke sini, kemudian pakai bogem, terus merusak ini dihancurkan, kira-kira kita marah apa tidak? Marah apa tidak? Kenapa kok marah? Karena ini tempat ibadah ya. Nah kalau orang yang ngancurin masjid, ngancurin sholat kita marah, padahal orang-orang yang meninggalkan sholat itu adalah menghancurkan agama, tidak sekedar menghancurkan tempat ibadah. Kalau sholat bisa kita bangun lagi, menghancurkan Ka'bah bisa dibangun lagi, tapi kalau tidak sholat dia sudah menghancurkan agama. Oleh karenanya ibu, ketika ibu ini punya anak sudah balik, nah kalau sini saya rasa sudah sorry semua di luar sana. Misalnya ibu itu punya anak sudah balik, belum sholat, dipanggil ibu, nah sini nak, ini saya berikan sarung, ini saya berikan peci, ini baju koko, sholat. Terserah kamu mau main seperti apa, yang penting sholat. Karena kamu masih serumah dengan saya, kalau kamu tidak sholat, kamu sudah balik, ibu kena dosanya. Begitu juga ketika ibu punya anak perempuan, belok tampil, belok sini, ini mukena, ini jilbab,
sholat pakai jilbab, nak, kamu sudah balik. Kalau kamu tidak sholat, kalau kamu buka aurat, ibu kena dosa. Berarti bukan itu ibu. Soalnya ini bahaya sekali kalau kita utarakan. Ibu bapak yang saya muliakan, sholat ini luar biasa ibu. Dan sholat ini sudah didesain waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Contoh sholat zuhur itu kan tengah hari, betul kan? Itu orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Sinto, orang ateis, orang yang tidak beragama sama sekali juga, itu kalau tengah hari itu pas waktunya istirahat, betul. Jadi sholat zuhur tidak mengurangi produktivitas. Ibu sholat zuhur itu karena kita sebagai seorang muslim di saat-saat istirahat itulah kita hanya disuruh melakukan sholat 4 rakaat saja. Ini didesain oleh Allah. Kemudian sholat asar itu kira-kira jam 4, walaupun hari ini itu waktunya maju ya. Zuhur itu sholat asar itu jam 4 itu. Orang kerja 8 jam di kantor, di pabrik, di mana-mana itu biasanya 8 jam. Kalau kerja berangkat jam 8, berarti jam 9, jam 10, jam 11, 12, 1, 2, 3, 4 itu kerja sudah selesai. Tidak ada alasan untuk tidak sholat asar. Sudah selesai. Tinggal sholat asar. Atau kalau mau lembur bisa dilanjutkan nanti. Kemudian maghrib ini kita sudah bercengkrama dengan anak istri, dengan keluarga, kita sudah mandi, sudah seger, kita hanya disuruh sholat 3 rakaat saja. Allah tahu kita capek dari pagi sampai sore beraktivitas. Allah ngerti bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah. Oleh karenanya setelah aktivitas sepanjang hari, kita hanya disyariatkan sholat maghrib 3 rakaat saja. Kemudian sholat isya waktunya sangat panjang. Kemudian sholat subuh. Di sholat subuh itu mau ke pasar belum buka, mau nyadar masih basah, mau ke pabrik belum buka juga, ke sekolahan juga belum buka. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh. Betul apa betul ibu? Dan sholat subuh itu kalau kita bangunkan masih apa bahasanya orang kuning ya? Kalau tidak bangun tidur itu kan kita sudah bangun dan kita tidak ingin tidur lagi karena ingin sholat subuh, tapi masih ngantuk, itu namanya apa? Kalau bahasanya sini ibu. Halo ibu, kita udah bangun, tapi masih ngantuk, tapi kita nggak mau tidur lagi, masih apa namanya? Kalau bahasanya Jawa itu kriik-kriik, masih kriik-kriik. Kenapa bu? Oh, masih ayub-ayuban, masih ayub-ayuban. Karena kita masih ayub-ayuban itu bu, Allah syariatkan sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Ini luar biasa. Ibu kalau usah gaya, saya itu sudah semangatnya Ustaz sambil olahraga saya sholat subuh 4 rakaat, nggak sayang. Udah didesain itu sama Allah. Jadi sholat itu sangat penting, makanya Allah waktunya saja didesain sedemikian rupa, tidak pernah memberatkan hamba-hambanya. Ibu bapak yang saya muliakan, saya tanya lagi nih, kalau ada orang tua kuning, dia bisa angkat besi 400 kilo tanpa kuda-kuda. Besinya itu 400 kilo diangkat langsung tanpa kuda-kuda dulu. Itu orang kuat apa tidak bu? Bapak-bapak orang kuat apa tidak? Itu orang kuat yang dengan kita itu. Tapi di hadapan Allah belum tentu orang yang bisa angkat besi 400 kilo itu ibu bapak. Akan tetapi ketika mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram di waktu subuh nggak bisa, itu lemah orang yang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat besi 400 kilo mampu tanpa kuda-kuda, tapi mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram nggak mampu untuk salat subuh, itu orang ini lemah. Itu apa? Kalau ada jenderal bintangnya banyak, dia perang di mana-mana selalu menang, gagah perkasa. Kalau waktu subuh dia nggak bisa sholat subuh, nggak mau sholat subuh, itu jenderal lemah, itu tentara lemah. Kalau ada polisi misalnya, polisi balonnya banyak di pundaknya, gagahnya, tetapi ketika sholat subuh, ketika waktu subuh nggak bisa menyisihkan selimutnya untuk menunaikan sholat subuh, itu polisi lemah. Ini kok jadi tegang semua? Boleh saya selama kayak gini?
Jangan-jangan betul dilaporin. Ini seriusnya, karena sholat luar biasa. Penjahat terbesar di dunia ini Pak, itu adalah orang yang meninggalkan sholat, karena dia durhakanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya muliakan, suami itu kayak gitu. Ini jangan sampai meninggalkan sholat. Apalah daya kekuatan kita, betul. Bahkan seorang suami itu harusnya nanti bisa berani ngomong sama ibunya, sama istrinya, bilang gini, hei, engkau tuh janganlah terlalu cinta kepada saya yang berlebihan. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena saya ini tidak akan bisa memberikan rezeki serupiah pun jika Allah tidak menitipkan rezekinya kepada saya. Saya tidak bisa menjagamu, Dek. Jangankan saya menjaga, sayangi dari gigitan nyamuk saya sendiri sudah tidak mampu. Apalagi saya pergi ke gunung, saya pergi ke Jambi, ibu di rumah. Maka cintailah Allah sungguh-sungguh, cintailah saya biasa-biasa saja, agar ketika saya tidak berada di sisimu, engkau tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu bapak yang saya muliakan, sekali lagi salat sangat penting. Kan ada lagunya ya, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'an sani wa daraji, adfata ya jiratalami, ya uhailal judi wal karami, alamin, ya uhailal judi wal karami. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'an sani wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, adfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau lihat wajah-wajahnya, ini wajah-wajah yang subhanallah ya. Makanya kami cukupkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya jangan sampai nanti ibu-ibu tahu satu nggak perasaan, nggak lampu-lampu. Ini sudah jam 11 lebih, dan kami bermanfaat. Dan sekali lagi ibu, usahakan maksimal mungkin hidup dunianya sebentar saja, hanya sekali saja. Pastikan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, saling memahami antara suami istri, dan visinya adalah bagaimana anak-anak kita, keluarga kita, istri kita semuanya bisa reuni lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.